Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus berkatanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Begitu besar cinta Tuhan Yesus untuk rumah Bapanya, alias untuk kita semua. Maka patut kita bersama-sama merenungkan bacaan pada hari ini dalam pemahaman yang baru. Ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, rasa kekecewaannya atau bahkan kemarahannya ditunjukkan dengan mengusir para pedagang yang ada di bait Allah, mempunyai dasar kecintaan kepada rumah Tuhan sendiri, kepada bait Allah yang kudus, dan tidak terima bahwa rumah Tuhan, rumah Bapa, itu dipergunakan untuk keperluan bisnis atau untuk keperluan lain selain berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Kita merenungkan bahwa dalam kehidupan kita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai bait Allah bukan melulu terkait dengan gedung atau bangunan gereja, tetapi lebih tepatnya adalah tubuh kita, diri kita. Gereja dibangun sebagai kumpulan dari umat beriman kepada Tuhan Yesus, bukan hanya terkait dengan gedung atau bangunan saja, tetapi sebagai pribadi. Ketika kita menyadari bahwa tubuh Tuhan perlu untuk dijaga dan perlu untuk dicintai, lalu kita akan kembali pada diri kita sendiri. Kita perlu dalam kehidupan ini berusaha untuk menghargai, mencintai tubuh kita. Kita perlu untuk membangun dan selalu membersihkan diri kita sehingga rapi, sehingga selalu nyaman untuk dipergunakan. Maka seharusnya aneka macam cara kita upayakan untuk menjadikan diri kita itu berharga, menjadi bersih, menjadi rapi, dan menjadi tempat Tuhan sendiri hadir. Segala sesuatu yang menjauhkan tubuh kita dari ungkapan kata sehat
ungkapan kata sehat, marilah kita usahakan untuk kita hindari minum-minuman keras. Entah juga barangkali merokok begitu ya. Kita tahu resikonya terhadap paru-paru itu tidak baik. Tetapi seringkali pada masa muda ataupun juga ketika laki-laki lebih banyaknya itu lalu bekerja, lalu mengatakan saya tidak bisa kerja kalau tidak ngerokok gitu ya, padahal tahu resikonya. Makan aneka macam hal yang tidak membuat badan itu menjadi sehat, dan seterusnya. Marilah hal-hal sederhana ini kita pergunakan, selain juga ditambahkan upaya untuk selalu menyucikan diri kita dengan banyak-banyak berdoa. Semuanya dalam rangka cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kecintaan Tuhan Yesus kepada rumah Bapa, yaitu diri kita, membuat kita sadar perlunya menghormati, menghargai, menjaga diri kita untuk sehat dan untuk suci. Mari kita hening sejenak, kita bertanya dan merefleksikan dalam diri kita, sudahkah saya mengupayakan hal-hal tersebut dalam hidup saya?